Asteris 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 selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 588 Tuan Monty, kenapa kau? Zayden terhenti dengan aura meremehkan Conrad. Dengan senyum hangat, Conrad berbicara, tidak banyak yang bisa terjadi tanpa sepengetahuanku di Provinsi Tenggara. Zayden merasa tubuhnya menjadi dingin. Dia tahu bahwa keluarga Monty memiliki pengaruh yang kuat di Provinsi Tenggara, tetapi dia tidak menyangka kekuatannya tak terbayangkan seperti itu. Bukankah itu berarti Conrad tahu tentang semua yang telah kulakukan sejak aku tiba di sini? Saat memikirkan itu, ekspresi Zayden berubah masam. Sepertinya orang-orang di kota Harbor tidak mempercayainya. Conrad pasti orang yang bekerja dengan mereka. Silakan duduk, Tuan Monty. Sirius mempersilakan Conrad untuk duduk di ujung meja sebelum dia berbicara dengan hati-hati. Apakah kau setuju untuk menyingkirkan Jasper, Tuan Monty? Conrad mengutak-atik cincin di tangannya dan menjawab dengan tenang, aku memiliki pemahaman yang cukup tentang Jasper, tetapi aku sama sekali tidak tertarik untuk berurusan dengannya. Lakukan apa yang kau inginkan, aku datang hanya untuk memberikan dukungan yang diperlukan. Sambil tersenyum, Conrad melanjutkan, tapi aku harap kau berhasil pada percobaan pertama dan tidak membuatnya semakin sulit, atau akan sulit bagiku untuk menjelaskannya kepada orang-orang di kota Harbor. Ekspresi Sirius berubah, dia sudah 90% setuju dengan rencana itu. Dia bertanya, maafkan aku karena mendesak, Tuan Monty, tetapi apakah keluargamu berniat untuk mengembangkan lebih lanjut di kota Harbor? Conrad menatap Sirius dan bertanya dengan tenang. Mengapa bertanya jika kau sudah tahu bahwa itu tidak perlu? Maafkan aku Tuan Monty, seharusnya aku tidak bertanya. Sirius dengan cepat meminta maaf, merinding muncul di lengannya setelah menjadi sasaran tatapan Conrad. Conrad berdiri dan menatap Zayden. Aku sudah melakukan apa yang dibutuhkan dariku, apapun yang tersisa terserah kau, seperti yang aku katakan, percepat segalanya di pihakmu, hanya ada begitu banyak kesabaran yang aku dan orang-orang di kota Harbor miliki. Conrad kemudian berjalan menuju pintu sebelum tiba-tiba menoleh ke Zayden, memuji, oh, rencanamu tidak buruk sama sekali, Jasper telah mengambil banyak proyek real estate di provinsi ini. Meskipun kepercayaan diri terpuji di kalangan remaja, masalah pasti akan muncul jika mereka memiliki terlalu banyak beban. Tidak mungkin sebuah perusahaan real estate dapat terus beroperasi ketika kecelakaan terjadi di semua proyeknya secara bersamaan, kan? Kemudian, sambil tersenyum, Conrad membuka pintu dan pergi. Conrad baru berada di ruangan itu kurang dari 5 menit dan hanya mengucapkan beberapa patah kata, namun dia sepenuhnya mengendalikan situasi. Zayden mengerucutkan bibirnya dan menatap Sirius. Dia berbicara dengan suara tenang, kau juga mendengarnya, kan, Paman Sirius? Apa lagi yang kau ragukan? Sirius tertawa keras. Musuh keponakanku tentu saja musuhku juga, aku sudah memutuskan untuk membantumu sejak awal. Mendapatkan dukungan keluarga Monty sekarang hanyalah bonus. Mencemooh dalam hati, Zayden merasakan dorongan untuk menamparkan wajah Sirius, namun, dia menyimpan pikiran itu di dalam dirinya. Dibandingkan dengan Sirius yang pengecut dan egois, Zayden lebih marah pada Conrad. Kita semua anjing kota Harbor, jadi siapa kau untuk berpura-pura seperti kau jauh lebih baik daripada aku? Kau membuatnya terdengar seperti kau yang memegang kendali di sini juga, sungguh sampah, aku akan membunuhmu suatu hari nanti. Kota Nouritus, Bar Orchid, Terence dengan gembira memeluk seorang wanita ketika dia tiba-tiba ditarik berdiri di kerahnya. Dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya sejenak, dan ketika dia hendak berteriak, dia melihat Jasper tersenyum padanya sambil duduk di sofa. Terence membeku dan berbicara dengan sedih, apalagi yang masih kau inginkan dariku, Jasper? Aku akan memberitahumu kalau aku punya berita.
Bab 589. Jasper melambaikan tangannya dan Julian segera mematikan musik yang memekakkan telinga di ruang pribadi. Kemudian, dia mengantar gadis-gadis yang sedang minum bersama Terence keluar ruangan juga. Ruang pribadi yang gaduh itu langsung hening. Begitukah cara Zayden membuatmu bekerja untuknya? Jasper bertanya dengan senyum lebar. Ekspresi Terence menjadi geram ketika dia bertanya dengan muram, "Apa yang kau inginkan dariku?" "Bawa aku menemui Zayden," kata Jasper tenang. Terence tertegun sejenak sebelum dia mengejek. "Kau gila. Kau ingin aku membawamu menemui Zayden sekarang?" Jasper mengatupkan kedua tangannya dan meletakkannya di bawah dagunya, berkata kepada Terence, "Aku memberitahu, bukan membicarakan ini denganmu. Apa kau memahami situasi yang kau hadapi?" Terence mendengus. "Bukankah kau memberitahuku untuk mencari tahu dengan siapa lagi dia berhubungan? Aku baru kembali beberapa jam dan kau sudah ingin bertemu dengannya. Bagaimana aku bisa membantumu melakukan sesuatu kalau begitu?" Yang ingin dilakukan Terence sekarang hanyalah mencari alasan untuk melarikan diri dan kemudian segera memberitahu Zayden berita itu. "Aku cukup yakin kau sudah mengatakan semua yang harus kau katakan dan Zayden telah melakukan semua yang dia perlukan dalam beberapa jam terakhir ini. Ini waktu yang tepat bagiku untuk bertemu dengan pria itu sendiri." Setelah dia selesai berbicara, Jasper tidak lagi memiliki kesabaran untuk menghabiskan lebih banyak waktunya untuk Terence. Dia menatap Julian. Julian berjalan ke arah Terence tanpa ekspresi dan berbicara, "Apakah kau ingin aku membuatmu bergerak, atau kau mau bergerak sendiri?" Terence ketakutan hanya dengan melihat Julian. Sebuah pelajaran menyakitkan telah mengajarkan bahwa pria ini bisa membunuhnya seperti seekor semut. "Aku akan membawa kalian berdua ke sana." Terence mengatupkan rahangnya. Jasper berdiri dengan puas, berbicara sambil berjalan, "Jangan berpikir untuk mencoba apapun, ada batas kesabaranku." Terence menghela napas mendengar kata-kata itu. Dengan putus asa, dia benar-benar menepis gagasan untuk mengarahkan mereka ke jalan yang salah. Setelah keluar dari bar, Terence menurut dengan patuh dan membawa Jasper ke atas ke pintu apartemen di lantai tertinggi tempat Zayden tinggal. "Dia tinggal di sini," kata Terence ketika mereka tiba di ambang pintu. Julian berjalan menuju pintu dan melihat ke dalam melalui lubang intip. Sebentar, kemudian, dia menoleh ke Jasper dan menggelengkan kepalanya. "Tidak ada tanda-tanda orang di dalam, Jasper." Ekspresi Terence berubah ketika dia berbicara, "Aku sama sekali tidak berbohong padamu, disinilah aku pergi setiap kali aku bertemu dengannya." Jasper lalu menoleh ke Julian. "Apakah ada cara untuk masuk?" Julian tersenyum dan menjawab, "Mudah." Dia berjalan menuju jendela di ujung koridor, meraih tepi atas jendela dengan satu tangan, dia merangkak dengan lincah dan memanjat sepanjang pipa. "Apa-apaan ini? Ini lantai 16. Terence terkejut. Kurang dari 1 menit kemudian, Julian membuka pintu apartemen dari dalam. "Aku sudah memeriksa apartemennya, Jasper, kosong," jawab Julian. Jasper memasuki rumah dengan tangan di belakang dan menjawab, "Teman lama kita ini pasti pergi menemui teman-temannya, mari kita tunggu." Dia di dalam. Terence mengalihkan pandangannya dan berbalik untuk pergi, hanya untuk membuat Julian berdiri tepat di depan jalannya, menghalanginya. "Jasper tidak mengatakan kau bisa pergi," kata Julian dengan tenang. Terence menjawab dengan sedih, "Aku sepupu tuanmu. Kau sebaiknya memperlakukan aku dengan hormat, kau tidak lebih dari budak." "Jasper," tampar dia, "Ju." Suara Jasper terdengar dari rumah. Tanpa ragu, Julian mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Terence. Meski sudah mengendalikan kekuatannya, tamparan itu masih membuat Terence pusing sementara darah merembes keluar dari sudut bibirnya. Bab 590, Jaga mulutmu. Sejauh yang aku ketahui, Julian cukup dekat untuk menjadi saudaraku sementara kita tidak lebih dekat dari orang asing. Jasper menoleh ke arah Terence yang memegangi pipinya dan saat ini sedang diseret ke dalam ruangan oleh Julian. Terence mengatupkan rahangnya tetapi tidak berbicara lagi.
Dia tahu bahwa terlepas dari apa yang terjadi hari ini, dia kacau. Mengabaikan niat mereka dan apakah mereka hanya melakukan ini untuk keuntungan mereka sendiri, Zaiden dan Sirius tampaknya telah mencapai kesepakatan. Itu membuat Zaiden dalam suasana hati yang baik. Dia mendapat dukungan keluarga Monty dan lampu hijau dari pamannya. Serangkaian serangan yang dia persiapkan dengan gigi untuk Jasper bisa dimulai besok. Pasangan paman keponakan, yang masing-masing memiliki agenda sendiri, sedang dalam suasana hati yang baik, mereka akhirnya minum alkohol dalam jumlah besar. Zaiden mabuk saat mereka berpisah. Dia bergoyang ketika dia membuka pintu apartemennya. Zaiden menendang sepatunya dan menguap saat memasuki rumah. Diselimuti oleh alkohol, dia bertanya-tanya apakah dia harus mencari seorang wanita untuk menghabiskan malam bersama. Namun, Zaiden terkejut saat dia memasuki rumah. Dia menatap tak percaya melihat Jasper duduk malas di sofa. Zaiden merasa pikirannya kacau saat melihat Jasper. Dia tidak pernah menyangka melihat Jasper di rumahnya. Dia tercengang, terkejut, dan juga sedikit ketakutan. Setelah meredakan emosi rumit di benaknya, Zaiden bertanya dengan suara serak, "Apa-apaan ini? Apa kau manusia atau hantu?" Setelah menerima kejutan seperti itu, rasa mabuk yang dirasakan Zaiden kini telah menghilang, namun otaknya belum sepenuhnya menangkap berbagai hal. Jasper tersenyum puas. Melihat reaksi Zaiden seperti anak kecil yang baru saja mengerjai orang, tidak ada permusuhan dalam senyumnya ketika dia menjawab, "Tentu saja seorang manusia, apakah kau terkejut? Kurasa aku mengerti mengapa kau terkejut. Mengingat orang yang tidak sabar ingin kau singkirkan selamanya telah muncul di rumahmu yang seharusnya terpencil dan aman. Aku kira rasanya seperti melihat ular di tempat tidurmu tepat ketika kau mengangkat selimut, iya kan?" Setelah mengatur emosinya dengan cepat, Zaiden kemudian dengan cepat menyapukan pandangannya ke seluruh rumah. Ada seorang pria tanpa ekspresi yang tidak dia kenal berdiri di belakang Jasper. Terence juga ada di sini. Terence saat ini bersembunyi di sudut ruangan dengan ketakutan, tidak berani menatap Zaiden. Melihat Terence, Zaiden mengerti apa yang sedang terjadi dan tertawa terbahak-bahak. "Kau yang membawa Jasper ke sini, kan? Dasar bajingan sialan." Terence tidak berani mendongak, apalagi menatap Zaiden. Dia tidak berani berbicara sama sekali. Meski arogan dan bodoh, Terence masih memiliki pemikiran sebagai manusia normal. Dia sadar bahwa dia tidak punya hak untuk berbicara di sini. Dia akan menghadapi konsekuensi yang sama terlepas dari apakah dia mengakuinya atau tidak. Mengambil napas dalam-dalam, Zaiden tidak menunggu jawaban Terence seperti yang diharapkan Terence. Zaiden menoleh ke arah Jasper, tiba-tiba tersenyum. Dia menjawab, "Ini tahun baru, bukan? Aku kembali untuk menghabiskan Natal dan Tahun Baru bersama keluargaku. Apakah ada yang salah dengan itu?" "Tentu saja tidak," Jasper mengangguk. "Tapi jika kau datang ke sini untuk mendapatkan bantuan dari kerabat jauh untuk menyingkirkanku dan membujuk kerabatku sendiri untuk membakar lokasi konstruksi, maka pasti ada yang salah dengan itu." Jasper berbicara perlahan saat dia menoleh ke arah Zaiden. Zaiden mencibir, "Aku bahkan tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau menyalahkan aku karena lokasi konstruksimu sendiri terbakar. Bukankah itu terlalu sombong, Jasper? Begini, jika aku menyerahkan Terence ke polisi sebagai warga negara yang terhormat, menurutmu apa kemungkinan dia menyerahkan namamu?" Jasper tiba-tiba bertanya. Senyum Zaiden membeku, dan matanya dipenuhi rasa malu sekaligus marah.